Setelah dokumen jaminan diperoleh dari pihak bank, proses selanjutnya adalah mengurus roya atau penghapusan hak tanggungan di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui dokumen apa saja yang sebetulnya harus diurus setelah KPR cicilannya lunas, saya sudah bersama dengan Tentrem Prihatin selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Halo Pak Tentrem, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat selalu Mbak. Alhamdulillah, terima kasih waktu untuk CNBC Indonesia Pak. Sama-sama Mbak. Baik Pak, langsung saja setelah KPR ini kita lunasi begitu ya Pak, angsurannya, ini kan kita akan mendapatkan nanti sertifikat atau tanda surat lunas KPR-nya. Nah setelah ini kan memang harus ada pengurusan dokumen lainnya yakni seperti roya sertifikat. Ini roya sertifikat itu sebetulnya apa Pak dan berapa lama cara mengurusnya Pak? Siap. Ya Mbak, roya adalah pencoretan pada buku tanah hak tanggungan karena hak tanggungan telah habis. Kalau di BPN ini pengurusannya cukup 1 hari saja Pak. Kami di BPN Jakarta Selatan ini sudah ada pelayanan leksi, layanan 1 hari jadi, khususnya roya. Jadi masyarakat khususnya yang tanpa kuasa bisa langsung mengurus 1 hari dan bisa tunggu saat itu juga. Oke, berarti cukup cepat ya Pak, hanya 1 hari saja untuk mengurus tadi roya sertifikatnya. Iya. Bahkan kalau hari Sabtu itu bisa ditunggu Pak, hari itu juga jadi. Hari itu juga jadi. Oke, itu apakah bisa diurus secara online Pak? Iya, saat ini juga di seluruh kantor pertanahan khususnya Jakarta Selatan pengurusan roya ini bisa diurus secara online. Baik, oke. Apakah masyarakat akan dikenakan biaya untuk dapat mengurus roya sertifikat ini? Saat ini sesuai dengan PP 128, untuk pengurusan roya ini dikenakan biaya 50.000, Mbak. Lalu Pak, apabila roya sertifikat ini hilang, bagaimana? Kita harus mengurusnya atau apa yang harus kita lakukan? Apabila sertifikat roya hilang, dihilangkan oleh pihak kreditur, maka pihak kreditur membuat akte konsen roya ke notaris. Dan apabila yang menghilangkan itu pemilik sertifikat, itu pemilik sertifikat harus membuat akte konsen roya ke notaris tempat. Baik Pak Tentrem, lalu sebetulnya apa saja sih persyaratan untuk mengajukan roya sertifikat ke BPN? Syarat untuk mengajukan roya adalah formulir permohonan yang sudah diisi, surat kuasa apabila dikuasakan, fotokopi identitas pemohon, bisa KTP, bisa KK, kemudian fotokopi akte pendirian apabila itu badan hukum, sertifikat tanah dan sertifikat hak tanggungan, surat lunas atau surat roya, fotokopi pemberi hak tanggungan. Oke, baik. Lalu secara rata-rata berapa banyak sih Pak pengajuan roya sertifikat ke BPN tiap tahunnya? Rata-rata di kantor pertanahan administrasi Jakarta Selatan ini 3.000 roya setiap tahun. 3.000 roya setiap tahun ya Pak. Itu apakah termasuk banyak atau cenderung masih biasa saja? Saat ini cukup banyak Mbak untuk Jakarta Selatan ini. Oke, baik. Lalu Pak, selain roya sertifikat, apa lagi sih tentang KPR rumah apabila sudah selesai yang harus kita urus ke BPN? Setelah itu diterbitkan roya, artinya dikatakan bahwa sertifikat telah lunas dan dimiliki oleh pemilik tanah, maka yang bersangkutan bisa mengajukan balik nama. Biasanya perumahan itu sertifikatan masih atas developer, biasanya HGB. Itu dia bisa mengajukan balik nama ke kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ini. Oke, jadi yang memang diurus ke BPN adalah roya sertifikat, lalu balik nama HGB atau sertifikat kepemilikan bangunan lainnya begitu ya Pak. Oke, tapi untuk seperti sertifikat balik nama pajak bumi dan bangunan itu apakah ke BPN atau ke kantor lain Pak? Itu merupakan kewenangan Pemda. Oke, baik. Dan itu menjadi syarat untuk melakukan balik nama ke BPN. Oke, baik. Jadi memang yang hanya diurus ke sini adalah roya sertifikat dan juga tadi sertifikat balik nama kepemilikan bangunan itu ya Pak ya. Selain itu juga masih ada satu yang bisa dilakukan adalah peningkatan hak dari HGB ke hak milik. Biasanya developer itu diberikan HGB yang berjangka waktu. Kemudian setelah adanya IMB bisa dinaikkan menjadi hak milik yang tidak berjangka waktu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Tentrem. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Pak. Sama-sama Mbak. Baik. Ya pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan Pak Tentrem Prihatin selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Ya pemirsa, itulah pentingnya mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan ketika cicilan KPR Anda telah lunas. Di mana diantaranya Anda harus memperoleh dokumen sebagai berikut, yakni yang pertama adalah surat kepemilikan bangunan atau dokumen jaminan. Kemudian yang kedua adalah surat tanda lunas KPR. Lalu yang ketiga adalah roya sertifikat, di mana hal ini adalah sebagai bukti bahwa Anda memang betul terbebas dari segala cicilan dari bank sebagai pemberi pinjaman. Dan yang terakhir adalah sertifikat balik nama pajak bumi bangunan atau PBB. Ya, jangan sampai aset yang kita miliki terganggu status hukum ke depannya karena kita tidak mengurus legalitas dokumen kita dengan baik, dan jangan sampai kita terkena sanksi ataupun denda karena kita tidak melakukan balik nama pajak bumi dan bangunan dari hunian yang kita miliki. Demikian dari Jakarta, saya Shani Altas dan juru kamera Ari dan juga Kuku, tim liputan CNBC Indonesia.